Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah, anak-anak remaja. Pada pagi hari ini kita akan memulai kembali ibadah kita, beribadah kepada Tuhan secara online. Dan seperti layaknya kita mau beribadah ke gereja, kita harus mandi, berpakaian yang rapi, siapkan Alkitab dan buku nyanyian, dalam hal ini Kidung Jemaat atau buku nyanyian yang lain yang berhubungan dengan ibadah. Dan buat anak-anak yang belum siap atau tidak mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, sebaiknya tidak usah ikut ibadah dulu ya. Karena kalau kita belajar online, kita pasti mempersiapkan diri kita kan, berpakaian rapi, berpakaian seragam. Nah, kalau kita bisa siap untuk sekolah, kenapa kita tidak bisa siap untuk beribadah kepada Tuhan? Untuk memulai ibadah kita bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama. Kita ulang 2 kali dengan judul Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita ulang sekali lagi. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah ini kiranya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya, dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita. Dan untuk pengakuan iman percaya ini akan kita lagukan atau kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 280 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga dengan judul Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang bari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Bait yang ketiga. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silahkan duduk kembali. Kita mempersiapkan Alkitab kita akan membaca Mazmur 15
Kita persiapkan Alkitab kita untuk membaca Mazmur 15 secara berbalasan. Mazmur 15 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar dan anak-anak di rumah membacakan bagian yang menjorok ke dalam. Kita mulai. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang memandang hina orang yang tersingkir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyambut pemberitaan firman ini dengan menyanyi lagu dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita siapkan dulu dari kitab Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Baik, jika anak-anak sudah menyiapkannya dari kitab Kejadian 12 ayat pertama sampai 9, biarkan Alkitab kalian terbuka di hadapan kalian dan kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Banyak ungkapan syukur yang boleh kami ucapkan kepadamu Tuhan, oleh karena kami sadar hingga hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan dan nafas hidup buat kami. Kali ini terbukti Tuhan, kami masih dimungkinkan untuk boleh mengikuti ibadah kebaktian remaja meskipun secara online. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan dan renungkan bersama boleh tertanam di dalam hati kami. Mohon Tuhan, segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kami dijauhkan sehingga kami bisa fokus
Dan firman ini boleh tertanam dalam hati kami yang paling dalam. Terkhusus Ibu Guru yang akan membawakan firman, mohon Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, sehingga setiap kata-kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut Ibu Guru, itu adalah seturut dan sekehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ Mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ Mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Firman yang kita baca dan anak-anakku dengarkan di rumah itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Abram dipanggil Allah. Firman Tuhan ini menceritakan bahwa Abram tinggal di daerah Haran atau di negeri Haran itu oleh karena ayah mereka yang bernama Tera menginap atau tinggal di daerah itu. Abram bersama Sarah istrinya ketika tinggal di negeri Haran itu, mereka memiliki banyak sekali harta, dalam artian kebun anggur yang luas, ternak yang banyak, kemudian mereka pun bisa memiliki pegawai atau karyawan yang mereka peroleh selama berada di negeri itu. Keadaan yang menyenangkan itu boleh mereka nikmati, namun suatu saat Tuhan memanggil Abram dan memintanya untuk meninggalkan tempat di mana yang sudah membuat dia merasa nyaman. Dia harus meninggalkan tempat itu, dia harus meninggalkan negeri Haran dan menuju ke suatu tempat yang sama sekali dia tidak tahu di mana itu dan bagaimana keadaan di sana. Tetapi karena Abram percaya kepada Tuhan dan dia yakin bahwa ketika Tuhan memintanya untuk meninggalkan suatu tempat, ada maksud Tuhan yang lebih baik dan lebih indah di tempat itu. Sehingga ia berani untuk mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan. Dan pada waktu dia meninggalkan negeri Haran itu, umur Abram berusia 75 tahun. Dia jadi usia yang sangat tua. Dia meninggalkan daerah Haran bersama Lot istrinya, bersama istrinya dan Lot anaknya, Lot ponakannya,
meninggalkan daerah itu dengan karyawan atau pegawai yang dia peroleh bersama selama berada di daerah itu, dan menuju ke tempat yang sama sekali tidak mereka ketahui. Nah, untuk anak-anakku di rumah, jika seandainya anak-anak berada atau mengalami posisi seperti yang dialami oleh Abram, anak-anak sudah merasa nyaman dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman-temannya, sudah punya komunitas sendiri, sudah sering melakukan kegiatan bersama-sama, mau berjalan-jalan, mau belajar bersama, atau mau makan bareng, atau sekolah bersama. Akan tetapi suatu saat kalian harus dipisahkan oleh karena tujuan yang lebih penting atau lebih baik untuk masa depannya. Apakah anak-anakku akan langsung menerima itu? Ya, ibu guru ya, mungkin pasti ada yang mengomel, mungkin juga ada yang mau langsung ikut jika orang tua menyarankan. Tetapi mungkin juga ada yang tidak mau mengomel karena sudah merasa nyaman dengan teman-temannya. Ya, sebagai contoh perpindahan kalian dari jenjang pendidikan SD menuju ke SMP atau SMP menuju ke SMA, tentunya ketika kalian berada pada jenjang pendidikan yang lama, anak-anak sudah merasa nyaman bertemu dan punya sahabat atau teman-teman yang dekat dengan kalian. Tetapi karena harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga kalian harus berpisah. Dan ketika kalian mengajukan pelamaran untuk menuju ke jenjang pendidikan itu, dan ketika kalian diterima lalu tidak bersama dengan teman-teman, ya pastinya ada perasaan kecewa ataupun sedih. Bagaimana bisa saya bergaul dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang sama sekali saya tidak kenal. Ya, nanti saya kalau ketemu dengan mereka, saya harus bagaimana? Saya harus lagi cari teman baruku, saya harus lagi beradaptasi dengan guru-guru yang baru, dengan lingkungan yang baru. Ya, hal itu menurut ibu guru wajar saja, karena sebagai manusia rasa khawatir itu tidak pernah hilang dalam hidup kita. Rasa cemas juga pasti tidak akan pernah hilang. Nah, namun jika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita meminta kekuatan kepada Tuhan, yakin dan percaya anak-anak mampu melewati itu. Ya, intinya kita harus yakin ketika kita ditempatkan di suatu tempat yang menurut kita tidak tahu hal tersebut, kita tidak usah ragu, kita tidak usah sedih, kita tidak usah cemas, dan kita tidak usah galau, istilah anak remaja sekarang, karena ada sesuatu yang indah di balik. Ya, termasuk kejadian yang menimpa negara kita saat ini, yang menyebabkan anak-anakku harus di rumah beribadahnya, harus di rumah bersekolahnya, harus di rumah bermainnya. Ya, sungguh berat ketika kita melewati hal seperti ini. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, namun kita harus yakin ada sesuatu yang indah di balik pandemi yang menyelimuti atau sedang menyerang negara kita. Ya, satu sisi positifnya anak-anak banyak di rumah kan sekarang. Kalau dulu mungkin sering pergi-pergi, sering dicari mama sama papanya sudah hilang-hilang, disuruh ke gereja mungkin pagi-pagi sudah menghilang, disuruh mandi untuk mau pergi beribadah tidak ada lagi di rumah, harus dicari, disuruh belajar malam-malam atau kapanpun hilang. Tetapi karena sekarang situasi seperti ini harus di rumah, jadi ya tidak bisa kemana-mana, ibadahnya pun ada di rumah seperti pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini boleh tertanam dalam hati kita, bahwa ketika Tuhan sudah meminta kita seperti Abram, yakin dan percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah di balik kita. Terpujilah Tuhan Kristus, dimuliakan nama Tuhan. Ya, baik.
anak-anak yang di rumah, kita sudah mempersiapkan persembahan kita. Jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian jika ada waktu nanti akan dibawa ke gereja. Untuk mengiringi pemberian persembahan kita akan menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami agar dapat berguna bagi gereja kami. Inilah doa kami. Bapa kami Yesus Kristus yang ada kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Demikian doa singkat dari kami ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kedua anak kami sudah mendoakan persembahan dan bangsa dan negaranya. Kiranya Tuhan mau mendengarkan dan memberkati. Kami juga tetap mendoakan anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan dalam pertumbuhannya di masa remaja. Kiranya Tuhan tetap memberkati, mengawalnya melalui kedua orang tua dan orang-orang dewasa yang berada di sekelilingnya, sehingga anak-anak kami tetap tumbuh menjadi anak Tuhan yang baik dan benar, yang selalu dengar-dengaran. Juga kami juga mendoakan seluruh guru sekolah minggu Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati guru-guru sekolah minggu di dalam pekerjaan mereka, di dalam segala aktivitasnya, agar di tengah-tengah kesibukan mereka tetap berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Juga tetap kami mendoakan untuk kedua orang tua yang telah mengasuh dan membimbing anak-anak kami di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan buat mereka Tuhan, sehingga mereka tetap bisa melindungi, memberkati, juga Tuhan bisa menyertai pendidikan anak-anak kami, sehingga meskipun mereka masih belajar secara online di rumah, tetapi anak-anak tetap boleh belajar dengan kuat, dengan sehat, dan juga dengan penuh semangat. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, anak-anak di rumah, kita akan menutup ibadah kita. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyi lagu dengan judul Tuhan Kau Gembala Kami dari Kidung Jemaat 407. Kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Kidung Jemaat 407. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah
Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, baik anak-anak yang di rumah, ibadah kita telah selesai dan kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang boleh beribadah dan sudah mengikuti ibadah ini. Terima kasih juga untuk kru yang bertugas, tim multimedia, jemaat Tamalate, dan juga pengasuh-pengasuh sekolah minggu, serta pada saat ini ada 2 teman kalian yang membantu untuk mengiringi ibadah pada hari ini, yang bermain gitar. Nama saya Zaitun. Dan yang bermain kahon. Nama saya Farel. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.